Halo adik-adik, teman-teman sekalian. Ketemu lagi pada video saya tentang teori relativitas Einstein. Pada video kali ini saya akan melanjutkan mengkaji mengenai geodesik, gitu ya. Nah, apa sih geodesik itu? Oke, saya mulai saja. Untuk kita bisa memahami geodesik, mungkin kita ingat lagi ya materi di Vismat bahwa jika ada dua buah titik misalnya A dan B gitu ya, maka kita bisa mencari kurva terpendek gitu ya, kurva terpendek yang melalui A dan B ini. Nah, tentunya kalau kita berbicara di koordinat flat dulu ya, yaitu koordinat Kartesian. Nah, dengan menggunakan konsep kalkulus variasi, kita dapatkan bahwa kurva terpendek dari dua titik pada sistem koordinat datar gitu ya, sistem koordinat flat, atau saya tuliskan Kartesian, didapat berupa garis lurus. Oke, jadi ini yang di Vismat kita dapatkan ya. Jadi ternyata bahwa kurva terpendek antara dua titik A dan B ini adalah berupa garis lurus. Nah, disinilah kemudian kita bisa mengkaji atau bisa mengembangkan konsep atau mendefinisikan konsep yang namanya geodesik gitu. Geodesik. Nah, jadi karena kurva terpendek pada sistem koordinat datar ini adalah antara dua titik A dan B ini adalah berupa garis lurus gitu ya, maka kita sebut sebenarnya garis lurus ini adalah sebagai geodesik. Nah, namun untuk lebih jelasnya kita akan coba bahwa misalnya kita memiliki permukaan bola ya. Jadi inilah permukaan bola. Maka tentu saja di sini kita tidak akan bisa mendapatkan, di suatu permukaan bola ini kita tidak akan bisa mendapatkan garis lurus gitu ya. Tidak mungkin kita bisa menggambar garis lurus layaknya di sistem koordinat datar ya, nggak mungkin. Jadi kalau kita susuri dari satu titik ke titik lain pada suatu permukaan bola ini, maka kita pasti akan mendapatkan lintasan yang mengikuti permukaan itu, dan kalau kita lihat itu kan pasti melengkung gitu ya. Nah, disinilah kemudian konsep geodesik ini dikembangkan gitu, bahwa meskipun kita tidak bisa mendapatkan garis lurus pada suatu permukaan bola, kita tidak dapat mendapatkan garis lurus di sana. Namun yang pasti dengan menggunakan metode variasi kita pasti bisa mendapatkan kurva terpendek antara titik A dan titik B, yang mana itu dia membentuk garis lengkung gitu ya, mengikuti suatu permukaan. Sebagai contoh misalnya kita di permukaan bumi berjalan antara satu daerah ke daerah yang lain, memang kelihatannya kita lurus, tetapi sebenarnya kan kita mengikuti suatu permukaan bumi. Nah, pasti antara dua titik itu sebenarnya sedikit melengkung. Namun karena bumi sangat besar dan jarak jalan kita itu hanya sedikit, sehingga itu masih terasa lurus gitu ya. Nah, paham dulu sampai sini ya. Nah, oleh karena itu kemudian disinilah kemudian didefinisikan ya bahwa geodesik atau kurva geodesik itu didefinisikan sebagai lintasan lurus yang paling mungkin gitu ya. Jadi lintasan lurus yang paling mungkin
dari suatu titik ya pada sistem koordinat tertentu. Oke, jadi itulah yang disebut sebagai kurva geodesik itu ya, antara dua buah titik. Oke. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mendapatkan suatu lintasan yang paling lurus gitu ya, lintasan yang paling lurus atau lintasan lurus gitu saja singkatnya. Meskipun kita secara pengalaman kita sampai saat ini kita menganggap garis lurus itu ya lurus gitu ya, karena kita masih pemahaman kita, prior knowledge kita itu masih menganggap garis lurus itu, dan di pikiran kita tuh hanya ada bidang datar dan di sana lurus gitu ya. Padahal kalau kita berbicara kata garis lurus dalam hal ini gitu ya, yang mana ini nanti dipertukarkan katanya dengan geodesik, jadi boleh disebut geodesik atau garis lurus. Nah, itu tidak benar-benar lurus seperti yang kita bayangkan. Jadi ketika kita memiliki dua buah titik pada permukaan bumi yang memang ketika ditarik itu maka itu terlihat ya dengan menggunakan acuan bidang datar, maka itu terlihat melengkung, maka sebenarnya itulah garis lurus gitu ya dalam permukaan bola. Jelas ya? Nah, sehingga nanti ketika kita berbicara sistem-sistem koordinat yang lain, maka garis lurus di sana itu ya tentu saja bentuknya tidak seperti yang kita pahami saat ini. Oke. Nah, untuk bisa kita mendefinisikan tentang garis lurus dan tentunya dalam kita mengkaji ranah matematis dari konsep garis lurus ini, maka kita akan mempelajari dulu tentang konsep yang sangat penting untuk mendefinisikan geodesik ini, yaitu tentang paralel transport gitu ya. Paralel transport ini konsep yang sangat penting harus kita bahas. Untuk memahami paralel transport ini kita berpedoman pada konsep invariansi suatu vektor, bahwa suatu vektor atau tensor gitu ya, ada tensor itu dia bersifat invarian. Artinya jika suatu vektor ungu gitu kita lakukan transformasi koordinat ya, yaitu menghasilkan ungu aksen begitu, maka vektor ini harus bersifat invarian. Artinya jika vektor itu dari awal sudah lenyap, maka tentu saja ini lenyap juga. Jadi kalau vektor itu dari awal sudah ada, maka tentunya tidak mungkin dari hasil transformasi ini menghasilkan suatu vektor yang tidak ada. Kalau vektornya mula-mula ada, pasti harus ada vektor. Artinya kita tidak bisa menciptakan atau memusnahkan suatu vektor hanya dengan melakukan transformasi koordinat. Jadi vektor atau tensor, yaitu bentuk umum dari vektor, itu adalah objek yang invarian terhadap sistem invarian terhadap sistem koordinat, ya, sistem koordinat. Artinya jika dilakukan suatu transformasi dari sistem koordinat satu dengan sistem koordinat lain, maka vektor tersebut harus bersifat invarian gitu ya. Nah, untuk memahami mengenai sifat invariansi ini, saya akan coba berikan sebuah gambar ilustrasi. Kita akan coba berbicara dulu pada ruang flat gitu ya, tentang bagaimana kita melakukan suatu paralel transport terhadap suatu vektor. Nah, seperti ini. Jadi pada suatu ruang berdimensi 2 yang flat gitu ya, kita gambarkan suatu segitiga. Nah, kemudian mulai dari titik ini kita gambarkan suatu vektor A gitu ya. Nah, kemudian menyusuri segitiga ini, kemudian vektor A ini kemudian di transport gitu ya. Nah, perhatikan sekarang ketika vektor A ini kemudian kita transport ke sana,
maka dia arahnya akan ke sana. Kemudian jika kita turun lagi, oke, maka arahnya ke sana dan jika dilanjutkan ke situ gitu ya, maka hasil akhirnya adalah kita mendapatkan kembali ke posisi semula dengan arah dan panjang vektor A itu sama ya. Jadi di sini kita lihat bahwa pada konsep paralel transport pada dua dimensi di ruang flat ini kita mendapatkan kalau kita kelilingi gini ya, seperti itu, maka kita mendapatkan bahwa suatu vektor itu akan kembali ke posisi semula dengan orientasi dan panjang yang sama. Oke, ini kalau kita lakukan transport suatu vektor A ini sepanjang segitiga ini. Nah, pertanyaannya adalah yang menarik adalah ini kan masih di ruang flat gitu ya. Sekali lagi saya tekankan, ini ruang flat. Nah, bagaimana kita bisa menggambar segitiga di suatu ruang lengkung? Contohnya aja kalau kita menggambar suatu segitiga di ruang permukaan bola gitu ya. Jadi pada permukaan bola, maka tentu saja kita tidak mendapatkan segitiganya berbentuk garis lurus seperti ini gitu. Maka yang paling memungkinkan adalah kalau kita menggambar segitiga itu, maka gambarnya akan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Jadi kita mendapatkan kalau kita gambar segitiganya itu kan seperti ini ya. Jadi dia melengkungnya seperti ini gitu ya misalnya ya. Nah, dan tentu saja ini kita anggap lengkung, tapi sebenarnya ya dalam permukaan bola ya itulah tanda kutip garis lurusnya. Tetapi ya agar tidak memusingkan kita berbicara garis lurus gitu, maka saya sebut aja itulah geodesiknya gitu ya. Nah, yang menarik adalah jika ada suatu vektor ini ya, vektor ini kemudian saya lakukan transport ke sini, kemudian lakukan transport ke sini, kemudian lakukan transport ke sini, dan kembali ke awal, apa yang terjadi? Ternyata orientasi dari vektor itu sudah berubah gitu ya. Sudah berubah dia, jadi yang awalnya arahnya ke sana, jadi sekarang kembali ke posisi semula arahnya ke sana. Beda dengan yang tadi ya. Jadi kalau mula-mula arahnya ke sana, ketika dilakukan transport, maka tetap arahnya ke sana juga gitu ya. Nah, disinilah kemudian karena arahnya orientasinya ini sudah berbeda, maka diperlukan suatu transport ya. Jadi diperlukan suatu transport yang disebut sebagai paralel transport untuk mengembalikan arahnya ini gitu. Oke. Jadi disinilah kita akan definisi dari paralel transport tersebut gitu ya. Bagaimana kita bisa menghubungkan yang arahnya berubah ini agar dengan arah yang mula-mula tadi gitu ya. Nah, untuk bisa memahami mengenai bagaimana hubungannya atau bagaimana menghitungnya, maka tentu saja kita akan lakukan dengan dengan notasi matematikanya ya. Jadi bagaimana kita bisa membawa hasil dari transport ini agar dia arahnya kembali ke semula, atau bagaimana menghubungkan, dengan kata lain bagaimana menghubungkan arah vektor hasil transportasi dengan arah vektor mula-mula. Oke. Nah, untuk memahami paralel transport, maka kita akan mulai dari kajian sebelumnya, yaitu tentang turunan total atau perpindahan suatu medan vektor dalam suatu kurva gitu ya. Jadi kalau diingat pada video sebelumnya ketika kita membahas tentang turunan kovarian gitu ya, maka kita misalkan saja di koordinat kartesian dulu ya, di koordinat kartesian. Jadi kalau kita memiliki suatu kurva dengan parameter lambda gitu, maka misalkan pada suatu kurva ini kita memiliki suatu medan vektor A gitu ya, terdapat medan vektor A. Nah, kemudian jika vektor-vektor tersebut kemudian dihubungkan dengan suatu paralel transport, maka seharusnya dia akan memiliki arah yang sama gitu ya. Nah,
Atau dengan kata lain, jika dua buah vektor di dalam suatu koordinat flat gitu dihubungkan oleh paralel transport, maka mereka adalah vektor yang sama kecuali posisinya gitu. Jadi kalau dihubungkan dengan suatu paralel transport, maka vektor ini harusnya identik gitu ya, hanya posisinya yang berbeda. Nah, karena vektor ini identik, artinya tidak mengalami perubahan akibat transportnya ini, maka otomatis akan berlaku bahwa turunan medan vektor tersebut terhadap suatu parameter itu adalah 0. Oke. Nah, yang mana sudah kita pahami bahwa bentuk seperti ini itu adalah turunan kovarian berarah gitu ya. Nah, namun kalau misalnya kita berbicara di sistem koordinat kartesian gitu ya, kalau kita berbicara di sistem koordinat kartesian, maka bentuk yang ini kita bisa tuliskan dengan tentu saja adalah parsial AM, parsial XI, parsial XI, I, parsial lambda gitu ya. Atau dengan kata lain kita bisa tuliskan menjadi AM, I gitu ya. Jadi ingat bentuk penulisan menggunakan koma ini artinya turunan parsial biasa. Nah, sedangkan ini adalah vektor singgung yaitu UI begitu. Oke. Nah, otomatis ini sama dengan 0 gitu ya, karena ini nyambung ke situ ya. Oke, itu sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan ini adalah persamaan paralel transport gitu ya. Ini sebenarnya adalah persamaan paralel transport gitu dari suatu vektor. Namun ini masih di dalam sistem koordinat kartesian ya, dengan konsep tadi bahwa dia harus identik sehingga turunannya terhadap parameter itu harus 0. Namun kembali lagi sama seperti kita waktu membahas turunan kovarian, bahwa bentuk seperti ini, terutama ini bagian yang ruas kiri ini, itu kan tidak memenuhi nanti aturan tensor. Artinya bentuk seperti ini nanti tidak akan bisa memenuhi bahwa tensor itu harus invarian, atau dalam kata lain karena vektor ini adalah tensor orde 1, yang mana berarti kalau bentuk yang ini dibuat dalam bentuk umumnya dalam bentuk tensor, maka seharusnya harus memenuhi yang namanya transformasi komponen tensor gitu ya. Namun faktanya sudah kita tunjukkan dalam turunan kovarian, turunan parsial seperti ini itu tidak memenuhi aturan transformasi tensor gitu. Kalau di sistem koordinat kartesian ya yang ini bisa memenuhi, tapi kalau misalnya kita berbicara sistem koordinat secara umum gitu, maka itu tidak memenuhi begitu ya. Dan dengan mudah ketika kita membahas turunan kovarian, agar bisa memenuhi aturan transformasi tensor itu, maka bentuk koma ini tinggal diganti aja dengan bentuk titik koma gitu ya, yang artinya bahwa turunan parsial itu menjadi turunan kovarian gitu. Yang tentu saja di sini nanti perlu saya ingatkan lagi bahwa a mu titik koma nu u nu itu kan sama aja dengan a mu koma nu gitu ya, yang tadi ya, u nu plus a alfa simbol Christoffel mu alfa nu u nu gitu ya. Nah, artinya bahwa kalau di sistem koordinat kartesian kita hanya mengandung unsur ininya saja kan, maka di sistem koordinat sembarang harus ada bagian simbol Christoffel seperti ini. Nah, seperti sudah kita ketahui bahwa simbol Christoffel ini merupakan koefisien koneksi, yang tentu saja dalam sistem koordinat kartesian nilai simbol Christoffelnya ini 0, maka kembali lagi ke sini kan. Dan ya dalam sistem koordinat kartesian
secara khusus maka ditulis seperti ini aja boleh. Tapi secara umum dalam sistem koordinat sembarang sistem koordinat maka itu nggak boleh dituliskan seperti itu, harus dituliskan ada koefisien koneksi. Nah, alih-alih kita menuliskan turunan kovarian berarahnya itu hanya dengan begini, ya kita samakan dengan 0, maka sebaiknya turunan kovarian berarahnya itu dituliskan dalam bentuk turunan kovarian, yaitu alih-alih kita menggunakan koma, maka kita gunakan titik koma. Dan sudah kita buktikan bahwa turunan kovarian ini itu memenuhi aturan transformasi komponen tensor. Gitu ya. Nah, oleh karena itu maka akhirnya kita bisa tuliskan bahwa d lambda itu adalah dengan menuliskannya dalam bentuk turunan kovariannya, yaitu a mu, nu, u nu, yang ini sama dengan 0, atau ini sama dengan a mu, nu, u nu plus a alpha, simbol Christoffel mu, alpha nu, u nu, yang mana ini sama dengan 0 gitu ya. Dan tentu saja bentuk ini tiada lain adalah turunan total dari komponen vektornya terhadap lambda gitu ya, plus simbol Christoffel saya tukar aja, mu, alpha nu, a alpha, u nu sama dengan 0. Nah, jadi inilah bentuk umum dari paralel transport. Paralel transport gitu. Oke. Nah, paralel transport ini bentuk yang ini akan lebih umum, jadi bisa diterapkan di semua sistem koordinat ya, karena ada simbol Christoffelnya, ada koefisien koneksinya. Kalaupun dikembalikan ke sistem koordinat kartesian, maka tentu saja koefisien koneksinya itu nilainya 0, sehingga kembali lagi ke bentuk ini saja gitu ya. Nah, jadi inilah bentuk umum dari suatu paralel transport, yang tentu saja dalam sistem koordinat bola maka nilai koefisien koneksinya itu tidak semuanya 0 ya, ada beberapa nilai simbol Christoffelnya yang tidak 0 gitu. Oke, jelas sampai di sini dulu ya. Nah, kalau sudah jelas, nah selanjutnya baru sepaham mengenai paralel transport ini, baru kan kita masuk ke dalam persamaan geodesik gitu ya. Persamaan geodesik. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa geodesik itu merupakan garis lurus gitu ya, garis lurus, atau suatu kurva geodesik adalah suatu garis atau kurva yang paling lurus gitu ya dalam suatu sistem koordinat gitu. Dan ini sekali lagi tidak semata-mata itu nilainya lurus seperti bentuknya lurus seperti dalam koordinat flat gitu ya, tetapi bahwa dalam koordinat bola walaupun dia bentuknya melengkung, maka di permukaan bola tersebut maka itulah yang garis yang paling lurus yang bisa kita buat gitu. Nah, dari definisi terkait dengan persamaan, dari definisi mengenai geodesik itu yang berupa garis yang paling lurus yang mungkin kita dapatkan di sistem koordinat tersebut, maka di sini kemudian kita dapat pahami bahwa garis yang paling lurus yang bisa kita dapatkan dalam suatu sistem koordinat adalah jika atau paling lurus yang kita dapatkan adalah jika dua buah tangan vektor pada kurva tersebut dihubungkan oleh paralel transport. Dua vektor singgung ya, vektor singgung pada kurva
dihubungkan oleh paralel transport gitu. Oke, artinya jika terdapat suatu kurva gitu ya, maka tangan vektor ini jika ini bisa dihubungkan dengan suatu paralel transport gitu, maka kurva ini disebut sebagai geodesik gitu. Nah, karena dengan definisi seperti ini bahwa garis geodesik atau garis yang paling lurus yang bisa kita buat itu adalah didefinisikan dengan jika dua buah vektor singgung pada kurva tersebut, pada garis tersebut dapat dihubungkan oleh suatu paralel transport, maka otomatis dari sini kita dapatkan bahwa persamaan geodesiknya itu kita dapatkan dari paralel transport ini dengan mengganti medan vektor ini. Jadi A-mu ini kita ganti aja dengan suatu vektor singgung gitu ya. Nah, berarti nanti persamaan geodesiknya itu akan menjadi bentuknya, kita tinggal ganti aja A-nya tadi ya, atau kita buat pakai yang notasi ini, maka itu akan menjadi persamaan geodesiknya U-mu nu unu sama dengan 0, atau dapat kita tuliskan dengan D U mu D lambda D ya, plus simbol Christoffel mu alpha nu U alpha U nu sama dengan 0. Dan inilah yang disebut sebagai persamaan geodesik gitu. Nah, terus bagaimana bentuk garis lurusnya itu ya? Berarti karena ini adalah bentuknya masih persamaan gitu ya, dan di sini ada diferensial turunan, berarti kita tinggal mencari solusi dari U itu gitu ya. Kalau kita dapatkan solusi U-nya, maka kita dapatkan bentuk garis lurusnya pada suatu sistem koordinat tersebut gitu ya. Nah, tentu saja kita lihat bahwa ini masih berupa persamaan diferensial gitu ya. Dan tentu saja hati-hati ya, karena ini mu gitu ya, artinya kita berbicara secara umum. Kalau kita membahas tentang teori relativitas Einstein itu di 4 dimensi, maka mu-nya ini itu nilainya 1 2 3 4. Nah, otomatis di sini hati-hati di sini ya, akan meskipun dia terlihat di sini ada U alpha U nu, maka artinya di sini ada tidak hanya terlibat satu koordinat saja, tetapi ada banyak koordinat yang akan terlibat di sana. Maksud saya adalah, perhatikan ini karena mu-nya itu adalah 1 2 3 4. Perhatikan di sini, maka kita akan mendapatkan ada 4 persamaan, yaitu apa? DU1 D lambda plus, nah simbol Christoffel 1 alpha nu U alpha U1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan pertama. Nah, ingat, perhatikan di sini ada U alpha, berarti di sini kita harus mengikuti ada U alpha. U alfanya itu ya tergantung ya, 1 2 3 4 juga gitu ya, tergantung nanti simbol Christoffelnya ini. Jadi sebenarnya suku ini bukan satu suku ya, tapi akan ada banyak suku ya. Paling tidak suku ini akan didekomposisi lagi. Kalau kita tuliskan gitu ya, itu ada sekitar ini nu ya, karena ini nu, oh ya ini nu, ini nu, berarti maka suku ini ya tergantung jumlah simbol Christoffel untuk arah koordinat pertama itu ya. Jadi tidak hanya satu suku di sini. Nah, berarti kita akan mendapatkan nantinya ada 4 persamaan, yaitu DU2 D lambda plus simbol Christoffel 2 alpha nu
U alfa U nu sama dengan 0. Jadi gitu. Dan seterusnya. Oke. Nah, tentu saja harus diingat pula apa maksudnya U alfa itu adalah ya dx alfa d lambda gitu ya. Sedangkan U nu adalah dx nu d lambda. Nah, nanti kalau parameternya adalah berupa waktu, maka lambdanya ini diganti dengan waktu. Gitu. Oke, jelas dulu sampai di sini. Oh ya, atau mungkin saya akan ubah bagian ini ya. Karena U-nya itulah dx alfa d lambda, maka berarti bentuk persamaan geodesiknya dapat saya ubah ini. U-nya saya ubah menjadi dx mu d lambda. Berarti ini akan menjadi d kuadrat x mu d lambda kuadrat, ya kan? Gitu jadinya, plus simbol Christoffel mu alfa nu. Oke. Jadi partial x alfa dulu, partial lambda, partial x nu, partial lambda sama dengan 0. Nah, menarik ya. Ada yang bisa melihat ini bentuk persamaan apa? Nah, ini kalau di mekanika klasik kan ini jadi kayak bentuk persamaan gerak ya. Jadi ini ada koordinat pertama, nanti kan mu-nya 1 2 3 4 gitu ya. Jadi ya coba aja analoginya adalah dalam persamaan Lagrangian. Jadi dalam persamaan gerak misalnya ya, 2 dimensi, maka kita pasti akan mendapatkan dua persamaan, yaitu persamaan untuk x dan persamaan untuk y gitu, misalnya dalam sistem koordinat Kartesian gitu kan. Jadi ada dua persamaan diferensial untuk persamaan geraknya. Nah, jadi ini saya tuliskan lagi, ini adalah persamaan geodesik. Oke. Nah, jadi persamaan ini, perhatikan persamaan ini nanti bisa memenuhi tensor gitu, dalam suatu tensor koordinat, sehingga persamaan ini itu dinyatakan dalam suatu bentuk tensor, yaitu apa ya, ini ada simbol tensor order 3 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat karena dia dinyatakan dalam komponen dalam bentuk tensor, maka berarti ini memenuhi transformasi tensor, dan juga tentu saja nanti akan terpenuhi invariansi yang dimaksud tadi. Nah, invariansi itu tentu saja adalah du di lambdanya itu sama dengan 0. Ini ya konsep invarian. Oke, jelas sampai di sini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, misalnya aja kita akan coba contoh aja ya. Contoh. Jadi contoh misalnya kita di sistem koordinat Kartesian, jadi ada koordinat x dan y, maka tentu saja di sistem koordinat Kartesian simbol Christoffelnya mu alfa nu itu sama dengan 0 semuanya ya. Maka persamaan ini akan menjadi d ux d lambda sama dengan 0, atau bisa kita tuliskan d kuadrat x kok ux ya, untuk x ya, ya d kuadrat x ya, d lambda kuadrat itu sama dengan 0. Sedangkan duy d lambda sama dengan 0, maka ini dapatkan d kuadrat y d lambda kuadrat sama dengan 0. Andaikan parameternya berupa waktu, maka d kuadrat x dt kuadrat sama dengan 0, ya kan? Nah, di sini kita mendapatkan bagaimana bentuk persamaan diferensialnya untuk x dan y-nya. Yang tentu saja kita dapatkan di sini karena turunannya itu berupa turunannya 0 dalam hal ini, maka ux-nya itu adalah suatu konstanta. Ini juga uy-nya tentu saja adalah berupa konstanta, yang mana berarti dx d lambda itu sama dengan ux tadi ya, maka adalah konstanta. Dan kalau parameternya adalah berupa waktu, jika lambdanya itulah t, maka tentu saja adalah kita dapat dx nya adalah k1 dt, sehingga x nya adalah berupa
K1T. Nah, tentu saja hubungannya dengan nanti Y ini nanti kita dapatkan Y-nya adalah ini K2 ya. K2T, maka tentu saja antara X dan Y ini akan membentuk garis lurus gitu. Oke. Jelas ya? Jadi jelas. Jadi persamaan ini akan menjadikan persamaan garis lurus. Jadi di 2 dimensi, maka artinya apa? Di 2 dimensi bentuk geodeksik, di 2 dimensi di koordinat kartesian, bentuk geodeksiknya X-nya, Y-nya itu akan dapatkan K1T, K2T, yang mana ini kan garis lurus gitu ya, dengan parameter T. Oke? Jelas ya sampai di sini? Oke, good. Nah, sekarang coba kita di contoh yang lain ya, misalnya kita di permukaan bola. Nah, kalau kita berbicara suatu permukaan bola dan ada suatu objeknya, kita kurvanya itu hanya menyusuri permukaan bola, artinya kalau bola itu kan koordinatnya adalah r, theta, v. Nah, tentu saja dalam permukaan bola maka r-nya ini konstan, sehingga sejatinya permukaan bola ini kan 2 dimensi, yaitu koordinatnya theta dan v saja gitu ya. Nah, jadi saya sebut tetanya ini x1, v-nya itu x2 biar gampang ya notasinya. Maka dalam kasus ini kita dapatkan persamaan geodesiknya itu adalah, kita masukkan ya, d kuadrat theta d lambda kuadrat untuk tetanya gitu ya, tambah, nah ini otomatis simbol Christoffel apa? Theta, jadi koordinat pertama dulu theta, u theta, tapi u tetanya itu kan dx dt ya, dx d lambda ya, d theta d lambda. Ini juga d theta d lambda sama plus dulu simbol Christoffel theta gitu ya, theta v d theta d lambda dv d lambda. Oke, dan satu lagi masih ada 2 lagi ya, simbol Christoffel theta v ini v theta d v d lambda d theta d lambda plus, nah simbol Christoffel theta v dv d lambda dv d lambda itu sama dengan 0. Ini baru satu persamaan geodesik ya untuk koordinat theta saja gitu. Oke, saya selesaikan yang theta dulu. Maka ini saya bisa tuliskan d kuadrat theta d lambda kuadrat. Perhatikan di sini sebenarnya ini dengan suku ini dan suku ini sama ya, karena ada simetri dari simbol Christoffel. Jadi simbol Christoffel theta v theta dengan simbol Christoffel theta v itu sama, sehingga saya tuliskan menjadi 2 kalinya saja ya. Nah, ini juga bagian ini juga saya buatkan jadi 1 kuadrat saja ini juga. Maka kita dapatkan plus simbol Christoffel theta d theta d lambda kuadrat tambah 2 simbol Christoffel theta v, oke, d theta d lambda dv d lambda plus simbol Christoffel theta v dalam kurung dv d lambda kuadrat sama dengan 0. Nah, inilah simbol Christoffel untuk koordinat yang pertama gitu ya. Itu apa? Untuk yang x1 nya atau tetanya aja. Nah, terus yang kedua gimana? Ya tinggal ikuti aja tuh, menjadi d kuadrat v d lambda kuadrat gitu ya, plus simbol Christoffel v. Oke. Nah, tentu saja ini kita dapatkan v theta d theta d lambda kuadrat. Oh, kenapa nggak VV? Ntar ada VV-nya ya. Plus 2 simbol Christoffel v theta dv d lambda d theta d lambda plus simbol Christoffel v, oke, dv d lambda kuadrat sama dengan 0.
Oke. Nah, di sini kita akhirnya mendapatkan dua buah persamaan geodesik, ya kan? Dan perhatikan, geodesik pertama meskipun dia geodesik theta di sini, maka untuk koordinat theta tetapi dia mengandung phi juga. Begitu pula yang di bawah, meskipun geodesik untuk phi, tapi dia mengandung koordinat theta juga. Nah, adapun simbol Christoffel ini ya kita tinggal cari aja dari apa yang sudah kita pelajari mengenai simbol Christoffel di sistem koordinat bola gitu. Oke, yang mana dalam sistem koordinat bola kita ketahui bahwa yang tidak nol itu ada simbol Christoffel phi, theta phi yang nilainya adalah apa ya? Cos theta per sin theta gitu kan. Kemudian ada simbol Christoffel theta phi yang mana itu nilainya adalah min sin theta cos theta, ya kan? Nah, sedangkan sisanya 0. Tapi catatannya maksudnya bukan dua ini aja yang tidak 0, tetapi yang ada di sini hanya ini yang tidak 0, sisanya 0. Artinya apa? Artinya bagian ini 0, theta phi ini juga 0, ini ada ya, tetapi yang bagian phi theta ini 0, bagian ini juga 0, sehingga hanya sisa suku-suku itu saja ya. Nah, otomatis simbol persamaan geodesik untuk koordinat theta itu akan menjadi bentuknya d kuadrat theta d lambda kuadrat plus 00, sehingga tinggal simbol Christoffel theta phi yaitu min sin theta cos theta, berarti ini akan menjadi min ya, min sin theta cos theta d kuadrat phi d lambda kuadrat sama dengan 0. Kemudian untuk phi nya d lambda kuadrat kita masukkan itu plus cos theta ada dua ya, ada duanya, berarti ini akan menjadi 2 cos theta per sin theta, ya kan, d theta d lambda d phi d lambda sama dengan 0. Oke, jadi kita mendapatkan dua persamaan gitu ya. Dan tentu saja bentuk persamaan ini adalah persamaan diferensial. Oh, ini kenapa saya isi d phi ya kuadrat. Oke, jelas sampai di sini. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan solusi theta dan phi nya atau bentuk geodesik dari dari bentuk geodesik pada sistem koordinat permukaan bola tersebut dari dua persamaan diferensial ini gitu ya. Secara langsung sebenarnya bisa kita interpretasi dengan cara berikut gitu ya, bahwa karena kurva geodesik itu merupakan garis yang paling lurus gitu ya, yang garis yang paling lurus yang mungkin ya pada permukaan koordinat tersebut gitu ya. Maka kurva geodesik pada sistem koordinat permukaan bola ini haruslah merupakan interseksi antara bidang datar dan bola gitu, dan permukaan bola. Nah, secara remehnya gitu, kalau ada permukaan bola kemudian saya memiliki suatu bidang datar, nah, maka otomatis interseksinya itu adalah berupa lingkaran gitu ya, sepanjang lingkaran gitu ya, yang paralel. Kalau misalkan saya buat bidangnya di sini, maka otomatis lingkarannya di sini. Jadi akan membentuk lingkaran-lingkaran yang paralel terhadap bidang lingkaran yang melalui ekuator, kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah sekarang
berarti ada banyak kemungkinan geodesiknya. Jadi di sini, bisa di sini, bisa di situ gitu ya. Nah, sekarang kita akan kaji yang mana sih geodesik yang paling mungkin gitu kan. Geodesik yang paling mungkin. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa berarti kalau lingkarannya itu adalah lingkaran-lingkaran yang paralel dengan apa? Dengan ekuator gitu. Nah, artinya di sini bentuk tetanya itu kan konstan. Ya, ingat ya, theta dalam sistem koordinat permukaan bola ini diambil dari sudutnya diambil dari sumbu Z gitu ya. Ini tetanya begitu. Nah, untuk theta konstan, perhatikan bagian di sini, maka nilai ini kan sama dengan 0 kalau tetanya adalah konstan. Sehingga kalau ini 0, agar ini hasilnya 0, maka suku kedua ini juga harus 0. Jadi karena theta konstan, maka kita dapatkan bahwa d kuadrat theta d lambda kuadratnya itu juga adalah 0. Maka kita dapatkan minus sin theta, atau minusnya nggak usah saya tuliskan ya, sin theta jadi cos theta, apalagi itu dv d lambda kuadrat, dv d lambda kuadrat itu sama dengan 0. Nah, karena dv d lambdanya itu tidak harus 0, maka berarti sin theta cos theta-nya itu harus 0. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai sin theta cos theta-nya 0, maka theta-nya itu adalah pi per 2. Ya, pi per 2. Ya, kalau kita masukkan nilainya pi per 2, maka itu kan nilainya cos-nya adalah 0. Kenapa tidak ambil 0 saja? Kan sin 0, 0. Kalau sin 0, karena tetanya itu diambil dari sini kan, kutub utara lah saya bilang theta, maka otomatis hanya berupa titik. Bagaimana kita bisa mendapatkan kurva gitu ya, geodesik gitu, kalau hanya berupa titik. Nah, tetapi kalau kita pilih tetanya itu adalah pi per 2 atau 90 derajat, maka kan ini jadinya berarti geodesiknya itu adalah mengikuti garis ekuator. Ya, jadi begitu. Artinya apa? Adalah lingkaran-lingkaran yang melalui ekuator. Nah, kalau misalnya dibuat seperti ini pun artinya nanti akan bentuk lingkarannya seperti itu. Jadi lingkaran yang paling besar dari permukaan bola ini, ya. Jadi geodesiknya adalah lingkaran yang paling besar dari permukaan bola ini. Nah, sejatinya dengan memilih pi per 2 ini juga nanti akan memenuhi persamaan yang nomor 2 gitu ya. Jadi kalau dipilih tetanya pi per 2, maka nilai cos theta ini kan 0. Berarti suku kedua ini 0. Maka kita hanya dapatkan d kuadrat v d lambda kuadratnya 0 gitu kan. Jadi kita dapatkan d kuadrat v d lambda kuadratnya itu 0. Artinya apa? dv d lambda itu adalah suatu konstanta. Nah, perhatikan bahwa karena v-nya ini adalah berupa satuannya radian, maka otomatis k-nya ini itu sebanding dengan adalah seper r, dengan r itu adalah jari-jari ya kan, karena konsep radian kan begitu. Nah, otomatis dari sini kita dapatkan bahwa v-nya itu adalah lambda per r. Jadi dengan menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini ya, bawa ke ruas kanan kemudian integralkan. Oke. Nah, jadi kita dapatkan bahwa nilai v itu tiada lain gitu ya. Untuk v-nya itu merupakan bujur yang diukur dari garis ekuator gitu ya. Jadi lingkaran ekuator. Jadi v-nya itu akhirnya kita dapat adalah bujur-bujur yang diukur dari garis ekuator. Gitu. Oke. Jelas dulu sampai sini ya. Saya ulangi ya. Artinya dari sini kita dapatkan bahwa pada suatu sistem koordinat permukaan bola, maka bentuk geodesiknya adalah garis ekuator, jadi lingkaran-lingkaran yang besar, yaitu lingkaran yang tentu saja melalui ekuator gitu ya. Yang ini tidak ya, kalau yang lingkaran di sini tidak, karena dia lingkarannya bukan lingkaran terbesarnya. Oke, nah mana lagi? Ya tentu saja adalah garis lintang,
garis bujur atau meridiannya. Jadi yang ini, nah lingkaran itu ya tentu saja semua lingkaran dari bujur ini, kalau begitu ya, artinya semua lingkaran yang melalui meridiannya itu, maka itu juga adalah geodesiknya. Intinya adalah semua lingkaran besar yang paling besar ya, semua lingkaran yang paling besar yang melalui bola ini, itulah adalah geodesiknya gitu, yaitu apa? Ekuator dan semua meridiannya. Oke, jelas ya adik-adik ya. Nah, jadi demikianlah konsep kita mengenai geodesik. Sejatinya nanti konsep geodesik ini akan lebih mudah kita pahami ketika kita nanti terapkan pada ruang waktu nanti ya. Jadi kita akan lebih melihat bagaimana kondisi geodesik ini. Dan satu lagi yang perlu saya ingatkan bahwa inilah contohnya di 2 dimensi, yaitu sistem koordinat permukaan bola. Nanti di dalam kita berbicara teori relativitas umum, kita berbicara ruang waktu 4 dimensi. Jadi bisa dibilang tidak semua bisa kita ilustrasikan dalam bentuk visual, bentuk geodesik gitu ya. Jadi tidak semua kita bisa ilustrasikan nanti. Tapi yang penting adalah bagaimana kita paham bahwa untuk mencari geodesik suatu metrik atau suatu ruang gitu ya, dalam hal ini ruang waktu mungkin, maka kita harus ingat persamaannya, yaitu ini ya, persamaan geodesiknya. Nah, yang mana nanti bentuk geodesiknya adalah dengan menyelesaikan persamaan geodesik ini. Oke, jelas sampai di sini ya. Baik, sekian dulu adik-adik. Kita akan lanjutkan lagi pada video